Podcaster, saya ditemani oleh teman saya yaitu Andreas dan Tobi. Halo semua, apa kabar? Nil, nih di podcast pada hari ini temanya apa sih Nil? Di podcast kita kali ini, berhubung berdekatan dengan hari ulang tahun Baden-Powell, kita akan membahas tentang sejarah pramuka di SMK Kristen Kanaan. Nah, kira-kira siapa aja sih narasumber kita? Hari ini kita kedatangan Ko Niko. Selamat malam, Ko. Halo, selamat malam. Halo semuanya, selamat malam. Malam, Ko. Nah, sedikit perkenalan nih. Ko Niko ini merupakan Purna Krani dari Dewan Ambalan Kristen Kanaan pada masa jabatan 2018-2019. Nah, sekarang ini Ko Niko menjabat sebagai Ketua DKR. Nah, untuk narasumber kita yang kedua ada Kak Aser. Selamat malam, Kak Aser. Selamat malam. Halo, Ko. Malam. Nah, Kak Aser ini dulu merupakan Purna Pradana Putra pada masa jabatan 2018-2019 nih teman-teman. Sekarang ini beliau menjabat menjadi salah satu ketua bidang di DKR. Guys, dari tadi kalian ngomongin DKR nih. Sebenarnya DKR itu apa sih? Oke. Sebelumnya thank you banget udah diundang di podcast hari ini ya. Thank you buat teman-teman dari SMK Kanaan. Oke. Tadi ya pertanyaannya, apa itu DKR sebenarnya? Secara sederhananya sebenarnya Dewan Kerja itu mirip seperti OSIS yang di sekolah, atau mirip seperti Dewan Ambalan yang ada di sekolah. Nah, kita itu intinya adalah sekumpulan pramuka penegakan liga yang di suatu wilayah kerja atau di satu wilayah kuartir kita sebutnya. Kalau saya di kanting berarti ya satu kecamatan gitu. Jadi kumpulan pramuka penegakan liga sekecamatan Tangerang yang dikumpulkan dalam satu wadah untuk melakukan pembinaan, untuk membantu melakukan membuat kegiatan, melakukan pembinaan, melakukan regenerasi gerakan pramuka untuk anak-anak di tingkat penegak dan liga kayak gitu. Berarti kalau kita bicara tingkat penegakan liga adalah berarti tingkat SMA, SMK, madrasah aliyah dan perguruan tinggi seperti itu. Oke, kita nambah ilmu nih di awal-awal nih, apa itu DKR. Nah, kita langsung aja masuk to the point kita ke tema pada hari ini. Kita mulai dari ini aja dulu deh. Sebenarnya gimana sih itu perkembangan pramuka di SMK Kristen Kanaan itu sendiri? Mungkin Ko Aser sebagai Purna Pradana Putra mungkin bisa menjawab kok. Gimana kok? Sorry, gimana? Gimana sih pramuka di SMK Kristen Kanaan itu bisa berkembang hingga pada hari ini gitu loh? Kenapa bisa berkembang? Karena dari awal kita bentuk pramuka Kanaan ketika saya menjabat ya kita bentuk ulang pramukanya, kita rembak sistemnya, kita lakukan perubahan sana sini, kita sesuaikan lah biar pramuka kita lumayan ideal, dan puji Tuhannya ternyata legacy itu berlanjut sampai sekarang. Itu yang menjadi awalan pramuka itu bisa berlanjut sampai sekarang, dan pramuka di Kanaan terutama ya, itu sih. Oke, kira-kira itu Dewan Ambalan Kanaan itu terbentuk pada masa jabatan Koko itu gimana sih kok? Kan dengar-dengar nih sebelumnya itu Dewan Ambalan itu sedikit tidak tertata gitu. Jadi itu perkembangannya itu gimana kok? Perkembangannya itu kita mulai dari kita bikin ulang. Waktu itu kan kita dapat pembina yang lumayan bagus juga. Jadi dialah membenahi, dibantu juga sama Kak Niko. Pelan-pelan kita benahi dari yang tadinya salah semuanya, dari strukturnya yang salah, terus dari semuanya itu mulai dibenahi, dari penamaan, dari perlambangan, dari tadinya kita nggak punya ambalan, adat ambalan, itu semua kita bikin di tahun kita gitu, dengan sesuai adat yang benar. Gitu. Jadi sebelum dari kita tidak mau jelekin angkatan di atas saya ya, cuman angkatan di atas saya kebetulan pembinanya saat itu tidak bagus lah, tidak kompeten di bidangnya, makanya mereka kacau saat itu. Bahkan nomor gude pun dia
mereka tuh nggak tahu bahkan apa itu dewan kerja, apa itu kegiatan di luar, sama sekali pramukaan itu buta. Barulah ketika di zaman saya ada pembinaan yang baik, kemudian terus ada anak-anak yang mau dan semangat untuk ikut, ya puji Tuhan akhirnya bisa bergerak gitu sih. Nah, kan tadi udah nih ya perkembangan kepramukaan di SMK Kristen Kanaan. Nah, apa sih yang membuat Koko tuh kakak-kakak termotivasi untuk mengembangkan pramuka di SMK Kristen Kanaan nih? Bisa dimulai dulu nih dari Kaniko. Oke. Ini agak sedikit, jadi nanti akan agak sedikit cerita tentang pramuka ya. Karena menurut saya pada dasarnya pramuka itu adalah salah satu wadah pembinaan kaum muda, anak-anak muda yang baik, yang bisa nih diterapkan di semua tingkat, di semua tempat, dan di semua golongan. Karena asasnya memang Pancasila, kemudian juga kegiatan positif, kegiatan yang bermanfaat, kegiatan di alam terbuka, kegiatan di alam kayak gitu, dan banyak banget karya-karya bakti pramuka di masyarakat. Jadi kalau kita bicara pramuka pasti masyarakat atau orang-orang udah langsung oh iya pramuka tuh yang biasa bantuin kalau misalkan ada bencana, atau oh pramuka tuh yang ikut aktif tuntangan pengamanan lalu lintas kalau misalkan lagi mau menjelang mudik kayak gitu. Jadi saya pikir tuh kenapa ya kegiatan positif kayak gini nggak kita buat di Kanaan gitu loh. Tadi sebenarnya Asa bilang sebenarnya udah ada, cuma pembinaannya yang kurang tepat pada saat itu. Nah akhirnya saya pikir wah dengan tujuan organisasi yang bagus, dengan organisasi sebaik ini kita bisa loh membuat anak-anak yang jadi generasi-generasi penerus bangsa itu yang lebih baik gitu loh. Lewat apa? Lewat Gerakan Pramuka. Nah ya itulah akhirnya kan benar daripada hal itu saya waktu itu coba bantu untuk pembentukan merapikan gugus depan di Kanaan lewat berbagai macam cara. Saya salah satunya adalah pendekatan sharing dengan pihak-pihak sekolah, dengan guru, dengan pembina, dengan kepala sekolah untuk mencari solusi bersama untuk memperbaiki pramuka di Kanaan gitu. Jadi pramuka bukannya sekedar hanya latihan datang untuk menggugurkan kewajiban dalam tanda kutip, tapi memang pramuka yang benar-benar memaknai nilai-nilai dasarnya, falsafah hidup pramukanya dan nilai-nilai luhur di dalam pramuka itu sendiri. Agar apa? Agar pembinaannya tepat. Ketika pembinaan tepat, maka akan menghasilkan anak-anak peserta didik generasi-generasi yang baik juga kayak gitu loh. Harapannya seperti itu. Itu sih tujuan awalnya kenapa pramuka di Kanaan tuh dirapikan, ada pramuka di Kanaan kayak gitu. Nah, tadi kan sudah nih motivasi Koniko untuk merapikan atau mengembangkan kepramukaan di Kanaan. Nah, gimana nih untuk Kaser? Apakah sama atau berbeda nih? Kalau motivasi secara pribadi ya, secara pribadi itu saya selalu pengen punya karya dimanapun saya berada. Jadi saya mewujudkan dengan itu, saya bikin pramuka lah yang aktif di Kanaan gitu. Itu menurut saya jadi karya saya di situ. Ketika apa yang saya buat itu ternyata bisa berlanjut sampai sekarang, dari pertama sampai saya sekarang ini, dari angkatan saya yang pertama sampai yang sekarang ini gitu sih. Jadi lebih ke saya punya ambisi sendiri bahwa gue harus punya karya nih. Saya tuh harus punya karya di sekolah yang harus sebuah legacy lah yang harus saya tinggalkan gitu. Itu sih kalau motivasi dari saya. Nah, dari tadi kan ini udah ngomongin motivasi membetulkan organisasi pramuka di SMK Kristen Kanaan. Nah, tujuan yang sebenarnya itu biar pramuka di Kanaan itu berkembang tuh apa sih kok? Dari Koniko dulu deh. Kalau tadi gimana pramuka di Kanaan? Kenapa? Tujuannya mengembangkan kegiatan pramuka ini di SMK Kristen Kanaan itu apa? Oke, tujuan mengembangkan pramuka di Kanaan ya, di SMK Kanaan.
Yang pertama adalah tentu ingin Kanaan sebagai sekolah, sebagai gugus depan bisa aktif, bisa mengikuti banyak kegiatan-kegiatan pramuka ya di tingkat ranting bahkan sampai ke tingkat nasional mungkin ya. Kemudian yang kedua, balik lagi seperti motivasi pribadi di awal bahwa ini sebuah organisasi, sebuah kegiatan, sebuah wadah yang baik untuk anak-anak muda berkarya, wadah yang baik untuk membina anak-anak muda yang memang relevan dengan tujuan pendidikan. Salah satunya tujuan pendidikan secara umum dan khususnya di Kanaan ya. Jadi ya, itu motivasinya agar semakin melengkapi siswa-siswa Kanaan dengan soft skill yang baik gitu loh, dengan pembinaan-pembinaan yang tepat, sehingga anak-anak yang sekolah di Kanaan, yang dibina di Kanaan, bisa menjadi anak-anak manusia-manusia yang memang kompeten, punya budi pekerti luhur, cinta tanah air, punya nilai-nilai masyarakat yang bagus lah, seperti itu. Dan kalau tujuan jangka panjangnya, selain itu tujuannya ya tadi agar Kanaan bisa mengembangkan, bisa aktif di kegiatan kepramukaan di tingkat ranting, di tingkat cabang, bahkan sampai ke tingkat nasional. Gitu sih kalau dari saya ya. Oke, kalau tadi tujuannya Koniko itu mengembangkan pramuka di SMK Kristen Kanaan untuk membangun karakter siswa-siswanya agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Kalau dari Koaser gimana kok? Tujuan ya, ngomongin purpose, ngomongin tujuan. Kalau saya pribadi tujuannya pasti satu ya, kita mau bekalin anak-anak Kanaan ini tentang dunia luar gitu loh. Karena sepanjang saya sekolah waktu kelas 10, kita nggak tahu tuh pramuka dunia luar gimana. Mohon maaf ya, kita nggak pernah ada kegiatan keluar lah istilahnya. Keluar ketemu teman-teman yang sebaya di luar. Dari sekolah ya, dari sekolah. Kalau yang lainnya kita tahu, mungkin banyak lah ada yang cari kegiatan rohani atau apa, itu mereka keluar. Tapi kalau dari sekolah jarang sekali. Nah, pramuka ini saya lihat menjadi sebuah hal yang menjadi potensial gitu untuk dari teman-teman bisa ngelihat dunia luar gimana kan. Teman-teman merasakan juga kan ketika masuk di Pramuka Kristen Kanaan, ternyata oh gue bisa keluar loh, gue bisa raimuna loh, oh gue bisa ketemu temen loh, ketemu kenal baru loh. Itu tujuannya. Satu, biar anak Kanaan ini kenal sama teman-teman yang sebaya di Kecamatan Tangerang deh dulu atau di kota gitu. Dan kenal sama orang-orang yang beragam. Gini ya, ketika kita kenal sama orang yang beragam, itu akan jadi hal yang bagus buat hidup kita, karena kita ngerti, kita open minded dengan dunia luar, kita nggak straight sama satu fokus yang menurut saya fokus kalau benar nggak apa-apa, ternyata salah juga. Ketika kamu nggak bisa bergaul sama orang yang di luar agama kamu nggak bisa bergaul sama orang yang di luar ras kamu atau suku kamu, nggak baik. Itu nggak baik buat kamu, karena kamu akan jadi orang yang sangat tidak open minded dan tidak bisa menerima perbedaan gitu kan. Kita juga hidup di Indonesia di mana berbeda itu kita gitu. Jadi kita memahamilah bahwa kegiatan ini tuh baik sekali untuk kalian, dan itu menjadi tujuan saya yang pertama, membuka sama teman-teman juga, sama Niko dan sama pembina saya yang lama juga, kita mau membuka Kanaan, kita mau membuka diri Kanaan ini biar lebih dikenal dan bisa menjadi baik untuk muridnya. Gitu aja sih kalau menurut saya. Oke, kan dari balik motivasi itu dan tujuan-tujuan kakak-kakak kita sekalian, itu gimana sih Kak cara kalian itu untuk mensosialisasikan pramuka itu sendiri di Kanaan ini? Mungkin bisa dimulai dari Koaser dulu kali ya kok. Kalau saya sosialisasi pramuka Kanaan, ya satu pramuka Kanaan itu sebenarnya nggak perlu disosialisasikan secara umum ya, karena emang itu eskul wajib, jadi semua wajib ikut. Nggak perlu lagi disosialisasikan. Tapi kalau untuk membuka orang biar senang ikut pramuka, kita sosialisasi bahwa ini sebuah kegiatan yang menyenangkan, ya tadi ngobrol sama temen atau ajak temen ikut kegiatan gitu. Karena kalau temen kan, kalau kita mau mengenalkan sesuatu ya kita harus ajak dia ikut. Bahkan kalau kamu mau mengenalkan sesuatu ke orang,
kamu harus jadi contoh yang baik dulu. Jadi saya mau kenalkan pramuka yang baik di Kanaan. Saya jadi pramuka yang baik dulu. Cara saya rapiin seragam, saya isi SKU, saya lantik sampai tingkat laksana sekarang, ambil TKK dan segala macamnya, ikut kegiatan di luar. Itu untuk menginfluence teman-teman saya di Kanaan gitu, menginfluence adik kelas saya bahwa pramuka tuh seru loh, kegiatannya ini asik loh. Lu tahu gua kan, lu lihat guanya kan, gua asik nih kegiatan, ayo dong ikut, cobain. Ujung-ujungnya kan sekarang terbukti teman-teman juga banyak yang ikut kegiatan pramuka, ternyata banyak juga yang seneng, bahkan mungkin waktu kemarin-kemarin bahkan ada yang kecewa bahkan karena nggak bisa kepilih ikut. Gitu sih kalau dari saya ya. Nah, kalau dari Koniko sendiri kok mungkin ada cara-caranya mungkin berbeda dengan Koser mungkin ya. Oke. Sebenarnya nggak jauh beda ya, karena kita berada di satu generasi yang sama gitu, di satu atmosfer yang sama lah. Nah, benar yang tadi Kak Aser bilang ya, bahwa kita kan sebenarnya nggak perlu sosialisasiin pramuka dengan beda loh. Ada ya, pramuka itu di Kantan ya wajib ya, jadi mau nggak mau suka tidak suka semua siswa harus ikut gitu loh. Beda kalau bicaranya ekskul ya pilihan gitu loh, itu mungkin masih bisa ya, harus mensosialisasikan, harus ngajak orang segala macam. Nah mungkin yang dimaksud di sini lebih tepatnya adalah ngebuka pandangan orang, ngebuka cara berpikir orang tentang pramuka gitu kan. Ya kalau kita bicara pramuka sama anak-anak di kota dan tanda kutip ya, apa sih yang ada di pikiran mereka? Waktu saya sekolah saya ngalamin ya, pramuka itu kuno, udah ketinggalan zaman, nggak keren, ribet, kotor segala macam, pokoknya hal-hal yang kurang menarik lah buat mereka gitu. Nah di situ kita paling cerita-cerita, ngobrol sama teman gitu. Oh pramuka tuh nggak gitu loh, gue pernah ikut kegiatan segala macam, bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu banyak tokoh gitu loh, bisa dapat banyak sudut pandang segala macam, bisa ikut kegiatan juga gitu loh, bisa ikut kegiatan di kota-kota lain gitu loh. Bahkan kalau teman-teman Penegak ya, kalau teman-teman Penegak, teman-teman bisa ikut Kaimunan Nasional atau kegiatan-kegiatan nasional yang mungkin di luar daerah gitu loh. Itu kan keren, teman-teman bisa ketemu banyak orang gitu loh. Dan jangan dilupakan, pramuka punya tujuan. Pramuka tuh punya tujuan untuk melatih soft skill. Lewat pramuka kita punya soft skill, kita punya nilai-nilai yang baik lah gitu loh, untuk beradaptasi di kehidupan. Seperti itu. Nah setelah itu ya kita juga harus benahi dong pramukanya di Kanaan. Kita udah katakanlah pramuka di Kanaan tuh ya sudah semacam hal wajib ya. Hal wajib yang mau nggak mau harus diikutin. Kemudian ya pasti kalau namanya wajib pasti ada pelanggaran di situ. Nah gimana biar pelanggarannya nggak semakin jadi-jadi, nggak lebih banyak? Kita melakukan intervensi, kita perbaiki sistemnya. Lewat apa? Lewat revitalisasi kalau saya bilang. Jadi kita bangun pramukanya lagi ke Kanaan, kita revitalisasi kegiatan-kegiatannya yang tadinya cuma latihan PBB, free week gitu, setiap pertemuan, setiap minggunya cuma PBB, cuma cari informasi, ya kita benerin, kita kasihlah insight pramuka yang beragam. Materi pramuka kan banyak banget ya, beragam ya, mulai dari baris per baris, kemudian sandi, terus kepemimpinan, leadership, kemudian juga PBB ada di dalamnya, dan banyak hal lain yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Itu kan banyak banget, beragam banget. Itu yang kita variasikan, kita berikan kepada teman-teman kita waktu itu. Akhirnya sedikit demi sedikit berjalan waktu, banyaklah yang mulai tertarik, mulai mau tahu apa itu pramuka. Yang penting mereka udah penasaran dulu, gitu. Mereka udah enjoy, udah penasaran, udah ikutkan pada akhirnya. Dan ya puji Tuhan, akhirnya pramuka di Kanaan bisa stabil, bisa sampai pada kualitas seperti sekarang ini. Seperti itu sih. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Koko sendiri tentang tanggapan mereka itu tentang variasi pramuka yang Koko berikan itu, tanggapan mereka itu bisa positif atau negatif kok pada masa jabatan Koko tersebut? Oke.
tanggapan pasti beragam ya, ada positif, ada negatif, ada pro, ada kontra. Saya nggak bisa bilang yang saya atau dan Kak Asar buat waktu itu pada masa kami itu excellent, itu the best, itu disukai semua orang, saya nggak bisa bilang gitu. Tetap pasti kalau orang yang udah mindset orang yang tentang pramuka udah nggak suka ya nggak susah ngubahnya gitu. Tetap ada yang kontra pasti, tapi setidaknya ada yang pro dan akhirnya bisa punya pola pandang baru, pola pikir baru tentang pramuka. Akhirnya adalah beberapa teman yang bilang, oh ternyata pramuka seru juga ya. Gue kira cuma PBB doang misalnya gitu. Oh ternyata pramuka bisa belajar P3K juga ya. Gue kira itu kerjanya PMR gitu loh. Gue kira itu kerjanya anak-anak yang ikut PMR gitu. Nggak cuma PBB ternyata pramuka itu. Oh bahkan pramuka itu menekankan sekali ya disiplin tentang keagamaan. Oh relate ya ternyata dengan keagamaan. Gue kira ya organisasi nggak jelas aja gitu loh. Seperti itu. Pencapaian kami bisa dibilang adalah mengubah mindset beberapa orang yang tadinya mungkin presentasinya orang yang suka beli pramuka itu di kanaan ya mungkin ya cuma 5%, akhirnya bisa naik jadi 15, 20% sampai sekarang kayak gitu. Walaupun tetap ada yang kontranya, ada yang tetap menyerang gitu loh, menyerang secara tidak langsung ya, tetap ada ya namanya manusia, kita nggak bisa hindarin itu sih. Tapi setidaknya kami udah berusaha dan cukup ada peningkatan. Nah, tadi bagus banget nih cara-cara mensosialisasikan pramuka di Kanaan nih. Wah, ada tips-tipsnya juga. Nah, menurut Koko nih, seberapa jauh sih pramuka di Kanaan di zaman Koko dengan sekolah-sekolah lain? Seberapa jauh bedanya? Mungkin Kaser sebagai Purna Pradana Putra bisa menjawab. Kalau mau dibilang jauh ya jauh sekali ya. Jauhnya tuh jauh beda banget lah kalau dari bilang kata ideal. Bahkan saat itu di Kanaan itu semua belum ideal saat itu ya. Cara berpakaian, terus cara ngomongin pramukanya, terus cara attitude-nya, terus cara adatnya semua belum ideal, sangat jauh lah, sangat tidak ideal saat itu. Tapi yang harus dibenahi kan saat itu kan ya pelan-pelan kita bikin lagi gitu di situ. Jadi kalau dibilang jauh atau tidak ya sangat jauh, sangat berbeda jauh dengan pramuka yang seharusnya. Gitu. Nah, menurut Koniko gimana nih yang udah aktif di luar juga nih pada masa itu? Ya, saya cerita pasti dari 2016 berarti pas saya masuk. Kalau dibandingin pada masa itu sama saat ini ya, saya nggak tahu sih sekarang kayak gimana. Paling saya bisa bandingin sama terakhir saya 2019 berarti. Kalau dibandingin ya cukup jauh ya, cukup berbeda pada perbandingan pramuka Kanaan 2016 dengan pramuka Kanaan 2019. Banyak hal yang udah berubah, banyak hal-hal yang improve, yang udah diperbaiki. Seperti itu misalnya dulu kita tadi Kak Aska bilang kita nggak punya nomor gugus depan, akhirnya di 2019 kita punya nomor gugus depan dan materi-materi pramukaannya, materi latihannya mulai dibuat beragam, mulai bervariasi, mulai menarik. Terus kemudian pembina yang mengajarnya juga sudah lebih distandarisasi, sudah lebih pada orang-orang yang tepat, dibina dengan orang yang tepat seperti itu. Dan akhirnya bisa menghasilkan ya Kanaan sekarang gitu. Kanaan yang dulunya nggak dikenal di kuartir ranting, nggak pernah aktif, akhirnya sampai hari ini bisa dibilang salah satu gugus depan yang punya prestasi baik yang aktif di kuartir ranting Tangerang, bisa saya bilang seperti itu. Jadi kalau bilang Kanaan 2016 dan 2019 seperti apa, ya jauh gitu loh, sangat berbeda gitu. Oke, nih kan pramuka di SMK Kristen Kanaan itu baru mulai aktif di zamannya Koniko sama Klaser nih. Saya mau tanya, kegiatan pramuka sebelum masa-masa Klaser sama Koniko itu apa aja? Koniko dulu deh yang jawab.
Oke, saya dulu ya. Materi-materi pramuka ya waktu pas sebelum aktif ya. Pas masih saya baru masuk berarti ya. Iya, kok. Iya, dulu sih kita materinya paling ya itu cuma PBB, kemudian juga kita cuma cari-cari informasi yang searching informasi yang disuruh sama pembina lah, kayak gitu. Udah cuma itu, terus kita absen paling. Habis itu pas bikin kelompok kayak gitu. Cuma itu aja sih. Paling kalau udah mau dekat ke kemah, waktu itu udah dekat kemah baru deh kita disuruh buka tenda segala macam, kemudian disuruh siapin peralatan semua apa keperluan untuk kemah kayak gitu. Cuma itu aja sih, maksudnya ya secara materi nggak banyak variasinya, cuma itu aja, cenderung monoton menurut saya ya. Itu sih dari saya. Kalau gitu, kan cuma materi-materi biasa tiap minggu sama PBB ganti-gantian gitu doang kan ya, Pak berarti kok? Iya. Terus kan waktu zamannya Koaser sama Koniko, Koaser ini sebagai pradana putranya. Nah, Koaser ini bikin kegiatan apa gitu yang baru di Pramuka SMK Kristen Kanan biar lebih menarik kok? Terus kalau di Kanaan itu sebenarnya kalau saya pribadi itu apa ya, jarang lah bikin kegiatan yang baru. Kita lebih fokus ke pembenahan. Tapi kalau kegiatan yang baru yang pramuka yang kita ajarkan ya benar-benar kegiatannya penegak, presentasi, menjelaskan, terus isi SKU. Karena dari dulu tuh nggak ada ngisi SKU sekali ya. Karena kita cuma belajar. Ya saya sama Niko sama lah, satu angkatan lah. Itu kalau Niko sih lebih tersiksa mungkin karena dia tahu yang ideal, tapi kenyataan yang dia lihat nggak ideal gitu. Kalau saya kan karena saya nggak tahu yang ideal saat itu ya. Jadi yang saya tahu ya sebelum itu ya pasti saya kabur aja lah karena buat apa sih kegiatan, apa pentingnya gitu. Kalau cuman ya berbaris mencari sesuatu yang tidak penting di internet ya buat apa berkelompok program nggak jelas menurut saya saat itu. Jadi kalau untuk kegiatan kita nggak ada. Tapi kalau kita untuk pembenahan pasti kita fokus di pembenahan. Karena saat itu Pramuka Kanan menurut saya sudah ada di ambang batas jurang maut ya. Jadi udah kalau diteruskin lagi ini udah kacau gitu loh. Kalau nggak ada perubahan mungkin Kanan Pramukanya gitu-gitu aja sampai sekarang gitu. Sampai sekarang masih banyak yang kabur, sampai sekarang mungkin nggak akan terjadi Dewan Ambalan gitu sih. Kalau boleh tahu nih kok, kan tadi katanya pembenahan. Nah, contoh pembenahannya itu apa sih kok? Contoh pembenahannya, kamu punya nama Ambalan kan sekarang? Iya. Iya, itu salah satu pembenahan. Kamu punya nama-nama sangga yang benar kan sekarang? Itu pembenahan. Terus kamu punya dasar kemah yang baik kan? Kalau kamu mau ngadain kemah, kamu boleh cari bekas-bekas kami itu masih ada dan itu dipakai terus kok mau bikin budgeting kegiatan format-format yang kalian pakai itu adalah format-format yang kami buat dulu. Saya ada videonya kalau nggak salah kami jadi sebelum kami mau kemah setiap hari kami nongkrong di lab komputer itu dari jam berapa 2 jam terakhir mungkin buat persiapan 11 orang di lab komputer itu setiap hari kami berusaha untuk memperbaiki sistem. Bagaimana sistem yang kami buat ini, kami idealkan ini, kami benarkan ini, bisa diteruskan ke adik-adik kelas kami. Dan buktinya legacy itu kan turun. Jadi itulah pembenahan yang kami buat. Mungkin saat itu masih terlihat tabu bagi orang angkatan saat itu ya. Angkatan saya, angkatan Niko, itu tabu. Tapi yang kita lihat kan itu bukan progres jangka pendek 1-2 tahun ke depan. Tapi kita lihat sampai 3, jadi kan udah 4 tahun, udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun ke atas, kita lihat progres itu ternyata tetap berjalan dan puji Tuhan malah lebih baik dari tahun ke tahun. Kita lebih aktif, lebih banyak yang ikut kegiatan, gitu-gitu. Itulah yang jadi pembenahan yang saya maksud di Kanan. Berarti kurang lebih bisa dibilang itu kayak ngebongkar ulang ya, Kak? Oh, bukan bongkar ulang lagi, kita rakit sendiri, itu cetak sendiri. Lagi berarti. Oh, bukan bongkar ulang lagi itu. Kayak bikin dari nol berarti hitungannya ya. Iya, betul banget sih kalau kamu bilang kayak gitu, betul. Dari dalam proses pembuatan ulang tersebut itu kira-kira kakak-kakak sekalian ini punya apa clue gak sih kayak misalnya
kayak tiba-tiba di tengah jalan itu kayak putus asa atau kayak mengeluhkan gitu, mungkin kalau ada suatu cobaan. Mungkin bisa dijawab dari Koniko dulu kali ya kok. Ya kalau dibilang gitu pasti capek banget kayak ngelakuin apa sih ini gitu loh. Kalau kasarnya, kalau kita mau ngomong kasar ya, gua nggak dibayar, capek-capek begini gitu loh. Ini gua kerja atau dikerjain gitu kan, kasarnya lo ya, kasarnya. Terus apalagi ditambah nyinyiran dari teman-teman gitu loh, yang bilang, lu ngapain sih pramuka, apa sih manfaatnya kayak gitu. Yang tadi Kak Asar bilang kita harus kumpul di lab gitu, kita bikin segala macam, kita harus cari informasi, cari sana sini, capek ya pastilah, kayak gue ngapain sih gitu loh. ada masa capek, ada masa lelahnya, tapi kita ingat lagi bahwa ya asasnya pramuka kan sukarela ya, ikhlas, dan kita tahu sama-sama ya, kita sama-sama waktu itu tahu bahwa yang kita lakuin saat waktu itu tuh memang nggak akan terasa banyak manfaatnya pada saat itu. Cuma kan ini pasti akan dibutuhkan, ini pasti akan membawa dampak, membawa manfaat buat adik-adik kelas kita, buat generasi selanjutnya kalau kita tunggu dulu. Dan itu bisa jadi satu kenangan, satu legacy yang baik. Oke, ya udah, kita jalanin aja gitu loh. Kadang kalau udah capek ya udahlah, kadang istirahat bentar, terus ya udah bangkit lagi aja, kerjain lagi aja gitu. Kayak gitu, ya udah terima aja udah gitu, kerjain aja udah. Nah, gitu sih. Nih, kalau dari Koaser sendiri apa yang dikeluhkan nih kok dalam pembuatan yang kayak begituan kok? Hari ini kan saya lagi baik ya. Saya hari ini lagi habis ketemu klien dan kawan, dan tadi ada meeting juga. Jadi saya hari ini nggak keluar kata-kata mutiara kayak biasanya. Jadi yang saya keluhkan itu adalah satu ya, pasti capek lah. Jadi job gua yang paling nggak ada bayarannya itu, kalau kita mau ngomong kasar ya cuman di Kanaan, bikin pramuka Kanaan itu. Satu-satunya job yang ada dua lah sebenarnya. Kalau kita ngomongin religi kan, religius gua beda lagi ya, saya kan beda lagi itu. Kalau job yang benar-benar saya kerjakan dengan ikhlas tanpa apapun bayarannya, cuman pramuka Kanaan. Jadi kalau kalian tuh mau lihat kuasa kan biasa apapun kalau bisa jadi duit lah kan, jadi uang lah, jadi pemasukan. Tapi kalau untuk yang nggak pemasukan, jujur aja cuman Kanaan. Di situ capeknya satu ya, saya berantem sama teman sendiri. Sampai teman itu memprotes saya kena begitu keras bahkan. Ini sombong banget sih gini. Tapi kalau nggak ngambil apa ya, peran seperti itu, jadi orang yang keras seperti itu nggak akan mengubah makanan. Mungkin kalau saya kalau ketemu kalian udah jarang marah-marah lah, udah jarang ketawa jarang keras ngomongnya. Tapi kalau zaman dulu boleh tanya lah Kak kelas betapa kerasnya saya. Bahkan itu nggak cuma di Kanaan, di Tangerang pun begitu. Saya memang orangnya keras karena menurut saya dibentuk di sini untuk jadi orang yang keras, dibentuk oleh orang yang keras. Sampai akhir. Jadi menurut saya mengeluh tuh pasti ada, tapi buat teman-teman yang udah dipercayakan kesempatan, janganlah mengeluh dikit-dikit boleh lah, siapa sih yang nggak mengeluh ya. Tapi percayalah apa yang kamu kerjakan itu akan jadi sesuatu yang baik di kedepan hari. Contohnya sekarang ini, kenapa kamu undang saya dengan Kaniko? Ya mungkin karena kamu mengenal kami berdua lewat apa yang kami tabur di Kanaan. Gitu. Jadi kamu harus menabur yang baik di Kanaan sehingga kamu menuai yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Jadi mengeluh boleh, tapi get the rest, baru ambil tanggung jawab kamu, lakukan yang terbaik. Itu kalau dari saya. Asik. Dapat quotes nih teman-teman, dapat bonus quotes nih. Mengeluh boleh, quit jangan. Yoi. Nah, mantap boleh. Do it, don't quit ya. Do it, don't quit. Do it, don't quit. Do it, don't quit. Nah, untuk yang terakhir nih kok, ada nggak sih kira-kira alumni-alumni kita yang nih di jalur pramuka? Koniko boleh dijawab nih. Oke, bentar nih ya. Kalau kita bicara ada yang sukses di jalur pramuka,
kita harus mendefinisikan suksesnya itu dulu nih. Menurut Tobias, sukses itu apa? Sukses itu menjadi orang yang bener lah, menjadi seseorang yang punya moral dan benar-benar apa ya, kayak dikenal orang baik mungkin itu sukses. Oke, kalau memang sukses yang dimaksud adalah seperti itu, kita bicara sukses menurut Tobias dulu ya. Banyak lulusan Kanaan yang udah sukses kayak gitu loh. Kalau kita mau sebut namanya ada Kak Rika gitu loh. Kak Rika tuh dulu juga di Dewan Ambalan, dia lulus dengan nilai UN tertinggi, bahkan nilai UN-nya 100, matematikanya 100 itu. Itu kan satu pencapaian, satu kesuksesan juga kayak gitu. Terus Kak Aser di sini yang udah mau ya bisa seperti sekarang punya karya yang cukup baik seperti itu, yang bagus gitu, punya lingkungan juga yang positif kayak gitu. Nah, kalau kita mau sangkutin sama karir ya, misalnya kayak gitu. Terus kalau kita mau kaitin sukses, misalkan lulus bisa kuliah dengan beasiswa begitu, bisa juga gitu. Itu juga karirnya juga lulus dengan kuliah dengan beasiswa kayak gitu loh. Sebenarnya banyak banget contoh-contoh kesuksesan dari pramuka ya, kalau kita bicara kamu bukan dari hanya Kanaan saja. Teman-teman boleh cari sendiri tokoh-tokoh nasional yang dulunya pernah ikut pramuka. Itu pasti ketika teman-teman cari itu banyak yang latar belakangnya, backgroundnya pernah ikut pramuka waktu dulu. Nah, itu kan udah membuktikan bahwa sebenarnya pramuka itu nggak sia-sia kalau itu kita ikut pramuka. Atau tidaknya kita punya pola pikir yang lebih luas, kita punya pandangan yang lebih komprehensif melihat dunia gitu loh. Nggak cuma hitam putih A B C gitu loh. Tapi kita bisa melihat dunia, bisa melihat orang, bisa melihat permasalahan satu dari sudut pandang yang banyak, yang beragam gitu. Akhirnya kita bisa jadi orang yang lebih bijak dan kita bisa tepat menghadapi situasi tertentu. So, itu sih kalau menurut saya kesuksesan di pramuka Kanaan kayak gitu. Kita bisa dapat karakter yang baik, kita bisa ketemu banyak orang yang pada akhirnya kita bisa punya sudut pandang pemikiran yang lebih luas juga. Itu sih. Nah, bener banget nih. Setuju. Nah. Ada. Oke. Kira-kira ada gak sih anggota yang berhasil di luar pramuka gitu loh? Kayak mereka menggunakan hasil yang telah mereka pelajari itu sebagai salah satu bahan untuk mencapai kesuksesannya dia. Mungkin Koniko boleh? Ada nggak yang menggunakan pengalamannya, maksudnya gitu ya? Menggunakan nilai-nilai atau pengalaman nilai-nilai yang dia dapat ya? Oke, saya nggak mau ambil contoh orang lain lah ya. Menurut saya, diri saya sendiri gitu. Saya mendapat banyak banget pelajaran, mendapat banyak banget nilai-nilai dari pramuka. Dari saya ikut pramuka, dari SD malah. SD, SMP, SMA, sampai sekarang gitu. Saya merasa saya punya pemikiran yang lebih luas. Saya merasa saya bisa melihat sesuatu itu lebih baik. Itu tuh dari pramuka, dan bisa seperti sekarang ini juga bisa ngomong dengan baik, ketemu teman-teman segala macam, bahkan bisa berkarir seperti sekarang ini ya karena pramuka salah satunya kayak gitu sih. Jadi nilai-nilai kayak pramuka, kayak kita sebutin nilai-nilai pramuka apa? Disiplin, kemudian apa? Kerjasama, kemudian apa? Public speaking, kemudian apalagi teman-teman yang masih pramuka nih, ayo nilai-nilai pramuka apa? Keterampilan. Apalagi gembira. Iya, gembira, benar. Rajin, terampil, dan gembira jadinya. Sudah sedharma itu.
Ya, Oke. ya itu teman-teman. Tadi pokoknya selama latihan kan banyak banget tuh. Ketika dihadapi situasi nggak enak segala macam, makanya kita jadi anak yang mandiri, kita nggak manja, kita bisa survive dalam menjalani kehidupan ya. Nah, satunya lewat pramuka. Itu saya juga mengalami. Sukses menurut saya adalah ketika kita mampu mengendalikan diri dan kita bisa memanage diri kita dengan baik. Seperti itu. Jadi menurut saya sudah sukses karena pramuka. Gitu. Kalau menurut Koaser sendiri kok, seberapa pentingnya sih pramuka ini dalam jalur kesuksesan Koaser sendiri? Seberapa penting? Penting sekali ya kalau secara nilai value. Karena saya belajar banyak gitu loh. Pramuka ini kan lahir dari seorang, karena kita sekolah Kristen ya, kita sekolah Kristen, kita juga belajar bahwa sejarah Baden-Powell itu dia tuh anak seorang teolog gitu kan. Dia anak seorang teolog. Kalau kamu baca tuh dia anak seorang teolog gitu. Ada nilai-nilai Kristiani yang sangat kental di dalam dasar dharma, di dalam apa yang diajarkan gitu. Saya itu sangat sangat kental gitu dalam hidupnya. Jadi menurut saya kenapa saya suka banget pramuka? Sebenarnya if close gitu loh, sangat dekat sama kehidupan pribadi saya ya, yang sekarang. Kalau yang dulu kita nggak usah ngomong, tapi kalau yang sekarang ya itu sangat dekat lah. Saya tentang pribadi Kristen yang sesungguhnya gitu, bahwa kita tuh ya harus disiplin, harus tepat waktu. Itu yang bikin saya dari dulu ya, setelah ikut pramuka, bahkan sebelumnya saya selalu datang 30 menit sebelum acara mulai. Kalau ketemu klien atau apa, itu kan juga nilai-nilai pramuka. Rajin, menabung. Itu juga kita belajar di situ. Terus kita belajar dewasa, kita belajar memecahkan masalah. Itu penting sekali, karena kalau kamu berorganisasi, terutama di sini ya, di kegiatan ini, kamu akan sangat banyak belajar tentang memecahkan masalah. Itu akan menjadi kunci sukses kamu di kemudian hari. Karena apa? Karena menurut saya ini sukses pandangan saya nih ya, sukses itu ketika kamu can survive. Kalau you can survive, itu you sukses gitu. Kalau lu berhasil lewatin masalah, ya lu sukses. Itu kesuksesan lu. Nah, untuk jadi orang sukses seperti itu. Kemudian setelah sukses, jangan lupa, ini pesan dari saya, kamu harus jadi orang yang hebat. Gimana sih cara jadi orang yang hebat? Pertama, you can survive. Itu wajib untuk jadi orang hebat. Yang kedua, kamu bisa konsisten, persisten. Sampai kapanpun kamu tetap menjaga nilai-nilai yang kamu sudah berhasil capai. Kamu sudah berhasil survive, kamu harus jaga. Jangan sampai jatuh lagi. Yang ketiga, kamu harus bikin legacy. Kamu harus bikin warisan kepada orang yang di bawah kamu. Sehingga ketika kamu sampai, bahkan nama kamu nggak ada, nama kamu tetap dipandang sebagai nilai yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu kamu kalau mau jadi orang hebat, kamu harus punya 3 hal itu. Itu pun yang menurut saya Baden-Powell lakukan. Dia survive, dia pertahankan kesuksesannya, dia konsisten mengajarkan apa itu scouting, dan dia punya legacy. Kalau dia nggak punya legacy, sampai sekarang kita nggak ada tahu kegiatan ini apa. Baden-Powell itu udah beda generasi sama kita. Itulah kenapa saya bilang Baden-Powell itu sosok yang hebat. Jadi kalau kamu mau sukses, jangan sukses doang, tapi kamu harus jadi pribadi yang hebat. Kalau dari saya sih itu. Oke, Koeser punya ini nggak pesan untuk anak-anak pramuka nih untuk tahun-tahun ini kok? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu kok? Saya bilang kalian sabar lah, kalian ada di new normal situation. Kamu harus bisa menghadapi semua ini. Kamu harus kuat, terutama ya teman-teman, karena kamu nggak banyak kegiatan ketemu orang. Kita berdoa aja sih, pesan-pesan saya cuman kamu harus sabar dan kuat, tetap jalani kegiatan ini dengan baik. Percayalah apa yang kamu lakukan dengan baik itu akan menjadi sebuah hal yang kamu capai dengan baik pun di kemudian hari. Itu sih kalau kata saya. Oke, kalau Niko, kok mungkin ada pesan kok untuk anak-anak pramuka pada generasi yang sekarang kok? Kok mute kok mic-nya? Oh, sorry, masih saya mute ya. Oke. Pesan buat anak-anak pramuka.
Pesan saya satu, belajar dan belajar senantiasa terus menerus. Tuh. Kalau kalian ikut pramuka, ambil hal-hal yang baik, ambil hal-hal yang positif di pramuka, terapkan itu, praktekkan itu di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saya boleh mengutip kata-kata Bung Karno waktu memberikan panji gerakan pramuka kepada Bapak Pramuka pertama Indonesia, Bapak Pramuka Indonesia, maksudnya, berusahalah dengan sehebat-hebatnya, dengan sekeras-kerasnya, agar setiap orang, setiap anak yang ada di desa, yang ada di kota, dapat dengan bangga berkata, saya Pramuka Indonesia. Tuh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah buktikan kalau kalian ikut pramuka, kalian memilih pramuka sebagai organisasi kalian, buktikan bahwa kalian menjadi orang-orang yang berkualitas, kalian menjadi orang-orang yang hebat, kalian menjadi orang-orang yang baik, yang bermutu, yang berguna. Nah, untuk sampai ke sana, tentu banyak proses, tentu banyak hal-hal yang gak enak, ada hal-hal yang harus dilewati. Kalau teman-teman sekarang ada di proses itu, ada di fase itu, survive. Dan berdiri di sana. Laluin, hadapin apapun itu. Kalau misalkan kondisi, kalau kita relate-kan dengan kondisi seperti saat ini ya, kondisi yang gak enak, yang kita harus temunya aja daring kayak gini, mungkin kita nggak bisa bebas kayak dulu. Ya udah, terima aja gitu, dan lakuin yang terbaik. Selalu berusaha melakukan yang terbaik. Pasti di setiap hal-hal yang nggak enak, di balik setiap hal-hal yang menurut kita nggak nyaman, pasti di situ ada ada pelajaran yang menarik, yang baik, kalau kita bisa memaknainya dengan tepat. Kayak gitu sih. Jadi pesannya adalah tetap survive, tetap jadi orang-orang yang terus belajar, tetap berpramuka. Udah, itu dari saya. Oke, udah nggak berasa juga kita udah hampir sejam untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke, thank you banget sama buat Koniko dan Koaser yang udah mau ngeluangin waktunya pada malam hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih untuk telah menonton video podcast pada episode pada hari ini. Jadi sampai bertemu di lain kesempatan ya teman-teman. Dadah. Dadah.